orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberi kabar sukacita, kabar gembira. Inilah tanda-tanda bahwa Yesus adalah Mesias, tanda-tanda kehadiran Allah, Allah yang meraja. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 11 Desember. Hari Minggu Pekan Advent yang ketiga, atau biasa disebut Minggu Gaudete, bersukacitalah. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pandanglah umat-Mu yang dengan tekun menantikan perayaan kelahiran Putra-Mu. Bantulah kami, agar kami bersukacita karena keselamatan yang seagung itu, dan dengan riang-ria merayakannya dalam ibadat yang meriah. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 11, ayat 2 sampai 11. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak sangsi dan tidak menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, camkanlah, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Advent yang ketiga, yang sering kita sebut Minggu Gaudete, yang berarti bersukacitalah. Lilin Advent yang berwarna merah muda dinyalakan. Sebab semakin mendekati masa Natal, suasana hati kita
adalah bahagia dan sukacita. Sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini pun punya nada dasar sukacita dan penuh pengharapan. Nadanya bukan penghakiman atau ketakutan, melainkan kegembiraan. Kita bergembira karena Allah akan datang. Kedatangannya berarti keselamatan untuk kita semua. Nabi Yesaya dalam sabda Tuhan hari ini pun di bacaan pertama begitu indah melukiskan tanda-tanda orang yang punya pengharapan itu. Ia datang bukan untuk membinasakan ciptaannya, melainkan untuk menyelamatkannya karena Allah Maha Pengasih. Pengharapan akan Allah yang Maha Kasih ini melahirkan sukacita dan damai sejahtera. Dikatakan dalam seruan Nabi Yesaya, pada waktu itu orang buta akan dicelikkan, telinga orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Saudari-saudariku yang terkasih, itulah yang digambarkan oleh Nabi Yesaya, pengharapan yang penuh sukacita itu. Dalam sabda Tuhan hari ini pun, Yesus menyatakan kepada murid Yohanes bahwa Dia yang dinantikan oleh umat manusia. Yesus menunjukkan apa yang sudah dilakukannya. Kehadirannya menghadirkan sukacita bagi mereka yang berharap kepadanya. Yesus tidak hanya menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, tapi Yesus menambahkan dua hal, yaitu orang kusta menjadi tahir dan orang mati dibangkitkan. Sabda Tuhan mau melukiskan bagaimana belas kasih Allah itu bekerja melampaui nubuat. Allah tidak pernah mengecewakan kita umatnya, tetapi menghibur dan membebaskan kita. Orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberi kabar sukacita, kabar gembira. Inilah tanda-tanda bahwa Yesus adalah Mesias, tanda-tanda kehadiran Allah, Allah yang meraja. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah dalam masa penantian kita itu yang penuh sukacita dan penuh pengharapan ini, kita tegakkan gelagah persaudaraan kita dengan hidup penuh sukacita. Kita bergembira karena Sang Penyelamat semakin dekat akan hadir untuk kita, untuk keluarga kita, dan seluruh umat manusia. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu.
mengalahkan kekuatan dosa dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita kesunyian. Tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita bagai buta. Tanpa Yesus tersesatlah kita. Dengan Yesus cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.